Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus empiris, kemudian rumus molekul, reaksi pembatas, dan senyawa hidrat ya. Materi kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu konsep mol ya. Oke, berikut ini adalah standar kompetensinya, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar peserta didik dapat menentukan rumus empiris dan rumus molekul, kemudian peserta didik dapat menentukan reaksi pembatas, peserta didik dapat menentukan kadar senyawa hidrat dan kadar unsur dalam senyawa. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke materi ya. Yang pertama yaitu penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, apa sih bedanya rumus empiris dan rumus molekul? Nah, kalau untuk rumus molekul ini adalah atau menyatakan jenis dan jumlah atom-atom unsur dalam satu molekul senyawa itu. Atau rumus molekul ini adalah rumus senyawa yang nyata sesuai dengan jumlah atom-atom unsur penyusun senyawa. Nah, sedangkan rumus empiris itu menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur penyusun senyawa. Ini contohnya, etuna. Nah, etuna ini, rumus molekulnya adalah C2H2. Kemudian ada benzen. Benzen ini rumus molekulnya C6H6. Nah, rumus molekul itu adalah rumus senyawa yang nyata sesuai dengan jumlah atom-atom unsur penyusun senyawa. Jadi, ini adalah rumus senyawa aslinya ya. Kemudian, lalu apa bedanya dengan rumus empiris? Nah, kalau rumus empiris ini dia menyatakan perbandingan paling sederhana. Jadi kalau misalkan C2H2, nah kalau misalkan kita sederhanakan tinggal dibagi 2. Berarti berapa? Ini ya, C2H2 kita bagi 2 jadinya CH gitu ya. Kemudian C6H6. Nah, C6H6 kalau kita sederhanakan jadi berapa? CH. Tinggal dibagi berapa ini? Nah, dibagi 6 gitu ya. Ini kan berarti dibagi 2, kemudian kalau ini berarti dibagi 6 gitu ya. Nah, kemudian ada lagi etana. Nah, etana sini adalah C2H6. Kalau kita sederhanakan berarti gimana? Tinggal dibagi 2 ya. C2, ini kan C2, berarti dibagi 2 adalah C. Kemudian H6, 6 dibagi 2 berarti 3. Berarti rumus empirisnya adalah CH3. Kemudian yang etena. Etena ini C2H4. Kita tinggal bagi berapa? Tinggal dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 berarti CH2. Selanjutnya ada lagi air. Nah, air ini rumus molekulnya H2O. Nah, ini bisa dibagi tidak? Nah, kalau misalkan dibagi 1 tetap H2O ya. Dibagi 2 nggak bisa karena O-nya cuma ada 1. Jadi, untuk air ini rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Jadi, untuk air ini dia sudah sudah menyatakan rumus yang paling sederhana gitu ya. Jadi, rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Kemudian, nah, dalam penentuan rumus empiris itu diperlukan sejumlah data, yaitu apa? Yang pertama yaitu massa unsur, perbandingan massa unsur atau persentasi massa unsur yang menyusun senyawa. Kemudian yang kedua yaitu massa atom relatif atau AR unsur tersebut. Oke, contoh soal di sini. Suatu senyawa hidrokarbon mengandung 85,7% massa karbon dan sisanya massa hidrogen. Jika diketahui ARH sama dengan 1, C sama dengan 12, dan massa molekul relatif senyawa hidrokarbon itu adalah 56, tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Gitu ya.
Jadi kalau misalkan kita mau menentukan rumus empiris itu harus diketahui. Nah, diketahui apa aja tadi? Nah, masanya atau AR-nya gitu ya. Oke, kita jawab. Kita mau cari rumus empiris ya. Nah, kita mau cari rumus empirisnya. Rumus empirisnya berarti rumus yang paling apa? Yang paling sederhana ya. Nah, di sini hidrokarbon, hidrokarbon itu kan berarti hidrogen dan karbon. Nah, ini kita tulis dulu ya. Diketahuinya apa di sini karbonnya adalah 85,7%. Sisanya adalah hidrogen. Nah, kita cari dulu sisanya. Persen hidrogen. Nah, totalnya kan berarti 100% dikurangi persen dari karbon. Nah, berarti 100% dikurangi persen karbonnya berapa? 85,7%. Nah, berarti berapa sisanya? Sisanya adalah 14,3%. Nah, itu adalah persen dari hidrogen. Nah, kan kita sudah tahu nih persentasenya. Nah, kalau persentasenya sudah tahu, berarti perbandingan molnya. Perbandingan jumlah mol. Perbandingan jumlah molnya. Di sini mol karbon berbanding dengan mol hidrogen. Nah, mol karbonnya berapa di sini? 85,7 ya. Kita ibaratkan kalau misalkan 100 gram berarti mol karbonnya adalah 85,7 gram ya. Per nah, molnya H-nya itu adalah 14,3. Nah, kemudian dibagi dengan apa? Dibagi dengan AR-nya. C-nya AR-nya berapa? AR-nya 12. Oke. Berarti 85,7 per 12 dibagi 14,3 dibagi berapa? Nah, ARH-nya berapa? ARH-nya 1. Jadi hasilnya adalah 1/2. Jadi, ya. Jadi rumus empirisnya adalah ini ya, C-nya kan berarti 1 ya. Nah, C-nya 1, kemudian H. H-nya ada berapa di sini? H-nya kan ada 2, berarti CH2N. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Kemudian yang kedua, kita harus mencari rumus molekul senyawa. Nah, rumus molekul. Massa molekul relatif. Massa molekul relatif. Nah, ini kan CH2 ya. Nah, CH2N. Nah, totalnya tadi berapa? Nah, ini ya, massa molekul relatifnya adalah 56. Berarti totalnya itu 56. Nah, berarti AR-nya berapa di sini? ARC. ARC ditambah ARH. H-nya ada berapa di sini? H-nya ada 2 ya. Kali 2. N sama dengan 56. ARC-nya berapa? ARC-nya adalah 12 ditambah ARH-nya berapa? 1 dikali 2 ya. Sama dengan 56. Jadi berapa ini? 1 dikali 2 berarti 2. 2 ditambah 12 berarti 14 N ya. Sama dengan 56. Berarti N-nya berapa? N-nya adalah 4. Jadi rumus molekulnya adalah CH2 N-nya 4. Ini ya rumus molekulnya, atau bisa ditulis seperti ini. C, ini kan C-nya dikali C-nya 1 dikali 4 berarti C4, H-nya 2 dikali 4 berarti 8. Jadi rumus molekulnya adalah C4H8. Oke, berikut ini adalah jawabannya ya. Ya, ini rumus empirisnya CH2N, kemudian
rumus molekulnya adalah C4H8. Oke, selanjutnya yaitu penentuan reaksi pembatas. Nah, dalam reaksi kimia itu perhitungannya kan ada yang stoikiometri, ada yang non-stoikiometri. Nah, bedanya apa untuk yang stoikiometri? Kalau untuk reaksi kimia secara stoikiometri itu berlangsung jika semua reaksi habis bereaksi. Nah, ini terjadi jika perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, gitu ya. Nah, lalu bagaimana jika reaksinya non-stoikiometri? Itu berarti berlangsung dengan adanya zat reaksi yang bersisa. Nah, seringkali zat-zat reaksi dicampurkan tidak dalam jumlah yang ekuivalen gitu ya, yang tidak sama ya. Jadi jumlah hasil reaksi akan bergantung pada jumlah reaksi yang habis lebih dahulu. Gitu ya. Nah, contohnya, etilen glikol direaksikan dari etilen glikol dihasilkan dari reaksi etilen oksida dan air dengan perbandingan 1:1. Di sini ada 3 molekul etilen oksida, nah kemudian direaksikan dengan air. Ini 3 molekul dengan 5 molekul air, gitu ya. Jadi gimana? Nah kan berarti kalau misalkan direaksikan jadinya 3 molekul etilen glikol. Berarti masih ada apa ini? Masih ada sisa airnya. Nah, 2 molekul air yang bersisa berarti yang habis bereaksi itulah yang disebut dengan reaksi pembatas. Atau contoh lainnya adalah misal kita mau buat roti. Nah, rotinya ada 10. Kemudian ternyata pas kita beli ke tokonya itu cuman ada 8. Cuman ada 8. Nah, hal ini apa? Jadi merupakan sama saja dengan reaksi pembatasnya. Nah, jika dianalogikan dengan reaksi kimia, berarti roti yang habis bereaksi disebut dengan reaksi pembatas karena hanya ada 8 buah roti. Nah, roti yang isi sayuran. Atau misalkan gini, rotinya kita membuat roti atau kita membuat burger deh. Burger misalkan 10, tapi ternyata sayuran sama beefnya itu cuma ada 8 misalkan. Berarti kan yang dibuat cuman hanya burgernya cuman hanya 8 kan, tidak 10. Nah, berarti yang 8-nya itu ya disebut dengan reaksi pembatas gitu ya. Jadi reaksi yang habis lebih dahulu ketika direaksikan dalam sistem itu disebut dengan reaksi pembatas. Nah, untuk menentukan reaksi pembatas, di sini yang pertama adalah nyatakan zat yang diketahui dalam mol, kemudian bagilah jumlah mol masing-masing dengan koefisiennya. Kemudian yang ketiga, reaksi yang hasil pembagiannya paling kecil merupakan reaksi pembatas. Oke, contoh soalnya. Metana terbakar atau bereaksi dengan oksigen menurut persamaan reaksi berikut. CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Nah, dalam suatu percobaan, sebanyak 8 gram gas metana dibakar dengan 40 gram oksigen. Tentukan reaksi pembatas dan berapa gram CO2 yang terbentuk. Oke, kita buat dulu di sini persamaannya. CH4 ditambah dengan 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Kita cari dulu mol CH4-nya. CH4-nya kan tadi masanya berapa? Nah, metana ini masanya berapa? 8 gram ya. 8 per mr. mr-nya berapa di sini? C-nya kan 12. 11 ditambah H-nya berapa? H-nya 1. 1 dikali 4. Ya. Ini ya. Jadi 8 per 16. Hasilnya adalah 0,5 mol. Kemudian O2. Mol O2. O2-nya berapa? O2-nya adalah 40 gram.
40 gram per ini ya, mR-nya berarti O2 itu 16 dikali 2. Jadi 40 per 32. Hasilnya adalah 1,25 mol gitu ya. Jadi yang pertama adalah cari molnya dulu, kemudian yang kedua bagi dengan koefisiennya. Kita buat dulu di sini mol CH4 berbanding dengan mol O2. CH4-nya berapa di sini? 0,5. 0,5 koefisiennya berapa? Nah, sini ya. 0,5 dibagi dengan 1. Kemudian O2-nya berapa? 1,25 dibagi koefisiennya adalah 2 ya. Nah, ini ya, 2. Nah, berarti perbandingannya adalah 0,5 berbanding 0,625 gitu ya. Nah, yang paling kecil itu disebut dengan reaksi pembatas. Jadi di sini reaksi pembatasnya yang mana? CH4 ini ya, karena dia yang paling kecil ini yang disebut dengan reaksi pembatas. Jadi jawabannya adalah tentukan reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatasnya adalah CH4. Oke. Kemudian yang B. Berapa gram CO2 yang terbentuk? Nah, ini ya, kita mau cari CO2 berarti yang ini. CH4 ditambah 2O2, CO2 ditambah 2H2O. Nah, tadi CH4-nya berapa? 0,5 ya. Nah, 0,5 mol. Nah, ini kan yang jadi reaksi pembatas, maka dibandingkannya dengan CH4. Jadi, kalau kita mau cari mol CO2, gimana kemarin? Nah, ingat koefisien yang ditanya kan mol CO2 ya. Koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Koefisien yang ditanyanya berapa? CO2 1 per yang diketahuinya berapa? CH4 1 dikali mol yang diketahui. Mol yang diketahuinya berapa? Ini ya, 0,5 mol. Jadi hasilnya adalah 0,5 mol. Kemudian ini kan yang ditanya adalah gram CO2. Gram CO2 berarti berapa? Masanya, masih ingat? Nah, nyari massa CO2 adalah mol dikali mR. Molnya berapa? Molnya kan 0,5 ya. Ini ya 0,5 mol. 0,5 mol dikali mR. Nah, mR-nya berapa di sini? Nah, mR dari CO2. C-nya adalah 12 ditambah O-nya kan 16 dikali 2. Jadi 0,5 mol dikali 44 gram per mol. Ini molnya coret. Jadinya hasilnya adalah 22 gram. Jadi massa CO2 yang terbentuk adalah 22 gram. Oke, selanjutnya. Oh ya, ini jawabannya ya. Nah, ini 22 gram. Kemudian contoh lainnya. Sebanyak 2 gram logam besi direaksikan dengan 48 gram gas oksigen menghasilkan Fe2O3. Nah, tentukan massa Fe2O3, kemudian tentukan massa reaksi yang tersisa. Nah, kita buat dulu persamaan reaksinya di sini. Logam besi kan berarti Fe ya. Nah, Fe ditambah direaksikan dengan gas oksigen. Oksigen berarti O2. Menghasilkan apa? Fe2O3. Nah, ini kan belum setara nih, belum sederhana, belum disetarakan. Nah, setarakan dulu nih, Fe-nya kan di sebelah kanan ada 2, kita tulis 2. Kemudian O di sebelah kanan kan 3, kita tulis 3. Nah, ini kan ada 2, berarti 3 per 2. Tinggal kita kalikan 2. Berarti berapa?
4 Fe ditambah 3O2 jadi 2 Fe2O3. Nah, kita mau menentukan massa Fe2O3, tapi kita cari dulu ya reaksi pembatasnya. Nah, kita cari dulu berarti jumlah mol Fe sama dengan Fe-nya kan 28. Nah, 28 per AR. AR-nya berapa? AR-nya 56. Jadi hasilnya berapa? 0,5 mol. Kemudian mol O2. O2 berapa di sini? 48 gram per 32 ya. AR-nya kan 16. 16 kali 2 berarti 32. Berarti 1,5 mol. Nah, setelah itu gimana? Kita bandingkan dengan koefisiennya. Berarti mol Fe per mol O2 ya. Nah, Fe-nya berapa? 0,5 ya. 0,5. Koefisiennya berapa? Koefisiennya 4. 0,5 per 4, kemudian 1,5 per koefisien O-nya berapa? O-nya adalah 3. Berarti 0,125 berbanding 0,5. Nah, karena Fe yang paling kecil, maka Fe-nya yang disebut sebagai reaksi pembatas. Ini ya. Reaksi pembatas. Oke. Selanjutnya, kita mau cari massa Fe2O3 ya. Ini ya. Kita tulis dulu persamaannya. 4 Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Tadi molnya berapa? Mula-mula itu 0,5 mol, kemudian O2-nya adalah 1,5 mol. Yang bereaksinya berapa, yang bersisanya berapa. Ya. Karena yang reaksi pembatasnya kan Fe, berarti ini 0,5 habis ya di sini ya. Nah, yang habis bereaksi nanti adalah yang Fe. Kita mau cari massa dari Fe2O3. Atau kita cari dulu deh yang ini ya, 3O2. Yang bereaksi. Yang bereaksinya berarti O2 3 per 4 dikali 0,5. 3-nya dari sini ya, koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Jadi 3 per 4 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0,375. Kemudian Fe2O3. Fe2O3-nya adalah 2 per 4 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0,25. Ya, berarti ini 0,375, ini berarti 0,25. Ini kalau reaksi atau reaktan ya, nah ini dikurangi. Nah, kalau misalkan produk ini ditambah. 1,5 dikurangi 0,375. Hasilnya adalah 1,125. Kemudian ini 0,25. Kita mau cari massa Fe2O3. Molnya kan udah tahu nih. Kita mau mencari massa Fe2O3 ya. Berarti massa Fe2O3, masih ingat nyari massa? Massa itu adalah mol dikali mR. Molnya berapa? Nah ini ya, molnya 0,25.
dikali dengan MR. Nah, MR-nya berapa di sini? Fe2O3. Fe-nya 56. 56 dikali 2. Kemudian ditambah O-nya 16. 16 dikali 3. Berarti hasilnya adalah 160 ya. Berarti 0,25 dikali 160 hasilnya adalah 40 gram. Jadi massa Fe2O3 adalah 40 gram. Kemudian tentukan massa zat bereaksi yang tersisa. Nah, massa zat bereaksi yang tersisa berarti apa di sini? Yang tersisa adalah O2 sini ya. Berarti mol O2, salah maaf ini mencari massa ya. Berarti massa O2 sama dengan sama ya, mol dikali MR. Molnya berapa? 1,125 dikali MR. MR-nya itu berapa? O-nya kan 16 ya, kali 2 berarti 32. Hasilnya adalah 36 gram. Itu ya. Jadi pertama kali kalian harus lihat dulu reaksi pembatasnya yang mana. Nah, berarti yang pembatasnya kan berarti kan yang paling kecil nilainya. Nah, ini ya. Karena mol Fe ini adalah reaksi pembatasnya. Berarti nanti yang akan habis adalah Fe-nya. Ini berarti di sini 0 atau strip aja. Kemudian baru kita cari massa dari masing-masing Fe2O3 maupun O2. Ini ya, ini adalah jawabannya. Jadi kita cari dulu jumlah mol Fe-nya berapa, 0,5 mol, kemudian O2-nya 1,5 mol. M ini adalah mula-mula, B ini adalah bereaksi, F-nya ini adalah sisa. Ini ya, yang reaksi pembatasnya adalah Fe. Oke, atau boleh juga seperti ini, jadi untuk mencari massa O2 yang bereaksi berarti NO2 yang bereaksi dikali MrO2. Tadi kan berapa hasilnya? 0,375 ya. Dikali 32 berarti 12 gram. Jadi 48 gram dikurangi 12 gram. Hasilnya 36 gram. Sama ya. Nah, tadi juga 36 gram. Kemudian penentuan kadar senyawa hidrat. Nah, apa sih senyawa hidrat? Nah, senyawa hidrat ini adalah zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Nah, jika suatu hidrat dipanaskan, maka sebagian atau seluruh air kristalnya akan lepas atau menguap. Nah, contoh di sini ada garam Inggris. Nah, nama hidratnya berarti magnesium sulfat heptahidrat, gitu ya. MgSO4 7H2O. Contoh, kita mau menentukan rumus kimia hidratnya. Kita tulis dulu persamaannya. CuSO4 XH2O. Nah, kalau kita uraikan jadinya kan CuSO4 plus XH2O. Nah, CuSO4-nya berapa ini? CuSO4-nya atau rumus kimia hidratnya 1 gram kan? Nah, ini ya. 1 gram. Kemudian menghasilkan 0,64 gram padatan. Berarti di sini 0,64. Berarti H2-nya berapa? 1 dikurangi 0,64 ya. Jadi 0,36 gram. Nah, untuk mencari rumus kimia hidratnya berarti CuSO4 di sini ya. Nah, H2O berbanding 1 per X. Nah, satunya kan ini ya. Nah, koefisiennya ini X-nya dari sini. Ini ya. Oke. Selanjutnya, CuSO4-nya berapa di sini? 0,64 gram ya. Kemudian MR-nya berapa? MR-nya kamu cari ya. Cu itu berapa, S itu berapa, O itu berapa.
Tuh ya, jadi totalnya 160 per H2O. H2O berapa di sini? 0,36. 0,36. Kalau H2O udah otomatis ya 18 ya. Nah, H itu kan 1, O-nya 16. Nah, 16 tambah 2 berarti 18. Kalau untuk nyari AR dari CuSO4, kalian lihat tabel periodik. AR-nya lihat di tabel periodik. 1 per X. Nah, jadi berapa ini? 0,64 per 160 dibagi atau berbanding 0,36 per 18 sama dengan 1 per X. Nah, jadi X-nya berapa di sini? Tinggal kali silang saja ya. 0,64 per 160 dikalikan dengan X 0,36 per 18. Jadi X sama dengan, ini 4 kali 1,3 ya. Ini 0,05. Jadi X-nya adalah 5 ya. Nah, boleh ya, ini kalau perbandingan nanti matematis ya, nanti terserah kalian caranya seperti apa. Kemudian yang ditanyakan ini adalah rumus kimia hidratnya ya, berarti rumus kimia hidratnya CuSO4, X-nya diganti dengan ini 5. CuSO4 5H2O. Ini ya, ini berarti rumus kimia hidratnya. Nah, seperti ini. Oke, atau ini contoh selanjutnya sebanyak 10 gram hidrat besi 2 sulfat dipanaskan sehingga semua air kristalnya menguap. Massa zat padat yang tersisa adalah 5,47 gram. Bagaimanakah rumus hidrat tersebut? Nah, sama seperti hal yang tadi ya. Berarti ini kalau kita uraikan jadinya FeSO4 ditambah XH2O. FeSO4-nya berapa di sini? 10 gram. Kemudian massa zat padatnya berapa? 5,47. 5,47 berarti sisanya berapa di sini? 4,53 gitu ya. Ini ya. Kemudian kita cari molnya. Molnya berapa di sini? Ini kan 5,47 bagi dengan MR-nya. MR-nya berapa? 152. Kemudian 4,53 dibagi dengan MR-nya. MR-nya berapa? 18. Berarti 0,036 berbanding 0,25. Ya, berarti 0,036 per 0,25 seper X ya. Jadi X sama dengan 0,25 per 0,036. Hasilnya adalah 6,99 atau kita bulatkan jadi 7. Jadi rumusnya adalah FeSO4 7H2O. Gitu ya. Ini ya rumusnya. Oke, selanjutnya ini sama saja. Kita mau cari rumus hidratnya, berarti kita uraikan MgSO4 plus XH2O ya. Berarti massa O-nya adalah 7,2, kemudian kita cari molnya. Cari molnya ini 0,2 dengan 0,4. Hasilnya adalah 2 ya. Jadi rumus hidratnya adalah MgSO4 2H2O.
Oke, selanjutnya penentuan kadar unsur dalam senyawa. Nah, untuk menentukan kadar suatu unsur bisa digunakan rumus kadar unsur X sama dengan X dikali AR per MR dikali 100%. X-nya ini adalah jumlah atom unsur dalam satu molekul senyawa atau indeks dari unsur yang bersangkutan dalam rumus kimia senyawa. Ini kalau misalkan kita mau carinya dalam persentase ya, ini sama ya dengan ini. Nah, tapi kalau misalkan kita mau cari dalam masanya, berarti massa X sama dengan M dikali ARX per MR dari senyawanya. Ini M sama dengan ini X. Ini adalah senyawanya dikali massa dari senyawanya. Oke, contoh soal. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata di dalam kopi terdapat senyawa kafein. Hasil analisis menunjukkan bahwa kafein MR-nya itu 194, mengandung 28,9% nitrogen. Berapakah jumlah atom nitrogen yang ada dalam satu molekul kafein? Kita mau cari X ya, nah jumlah atom atau X. Nah di sini ditulisnya M, boleh ya, boleh M, boleh X, boleh. Nah, jadi persen N-nya tadi berapa? 28,9 nitrogen dikali M dikali ARN. ARN-nya adalah 14 per 194. 94 ini adalah totalnya. Nah, ya total kafein ini ya, MR-nya itu 194. Jadi yang dicari adalah M-nya. Berarti berapa di sini? M-nya adalah 4. Jadi jumlah atom M pada kafein adalah 4. Selanjutnya, sukrosa mempunyai rumus molekul C12H12O11. Nah, kadar unsur-unsur penyusun senyawa tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Tadi rumusnya apa? Persen X sama dengan X dikali AR per MR ya dikali 100%. Kita cari dulu MR-nya berapa di sini. Nah, ini ya MR-nya. Berarti kita cari MR-nya. C itu kan berarti 12 ya. 12 dikali 12, kemudian ditambah H-nya itu kan 1 dikali 22 ditambah O-nya berapa? O-nya 16 dikali 11. Hasilnya adalah 342 ya. 342. Berarti kita mau cari apa nih? Persen masing-masing nih. Kita mau cari persen C, berarti X. Nah, X-nya berapa? C-nya kan ada 12. Nah, berarti 12 dikali ARC. ARC-nya berapa? 12 per MR. Totalnya adalah 342 ya. Nah, berarti 12 kali 12 berapa? 144 per 342 dikali 100%. Hasilnya adalah 42,1%. Ini ya. Kemudian persen H-nya berapa? H-nya kan 1. Maaf, H-nya ada 22 ya. Kemudian ARH-nya kan 1 per 342 dikali 100%. Berarti 22 kali 1. 22 per 342 dikali 100%. Hasilnya adalah 6,4%. Kemudian persen O. O-nya ada berapa? O-nya ada 11. 11 dikali ARO. ARO kan 16 ya. Per 342 dikali 100%. 11 kali 16 berarti berapa? 176. 176 per 342 dikali 100%. Hasilnya adalah 51,5%. Ini ya. Jadi kalau misalkan mau mencari kadar suatu unsur dalam suatu senyawa, berarti unsur per MR ya, AR per MX, AR MX dikali AR per MR dikali 100%. Kemudian
Contoh yang kedua, berapa gram hidrogen yang diperlukan untuk membuat 1 kilogram air? Berarti gimana nih untuk mencari masanya? Nah, masa air 1 kilogram. Airnya kan berapa di sini? 2 ya, berarti 2 per 18 dikali masanya adalah 1 kilo. Duanya dari mana? Nah, ini kan kita mau cari hidrogen. Nah, hidrogen itu kan H-nya 1 ya. 1 dikali AR-nya 1, 1 dikali 2 berarti 2 per total. Nah, totalnya untuk H2O berapa? Nah, MrH2O kan berapa? 18 ya. Berarti 2 per 18 dikali 1 kilo. Hasilnya berapa? 0,111. Nah, berarti 111,11 gram. Karena yang ditanya adalah dalam gram. Berarti 111,11 gram. Ya. Oke, materi kita cukup sampai sini ya. Jadi kita hari ini membahas tentang rumus empiris, kemudian rumus molekul, reaksi pembatas senyawa hidrat dan kadar unsur dalam suatu senyawa gitu ya. Oke, materi kita habis sampai sini. Untuk semester 2 selanjutnya adalah ulangan harian. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.